Udah, saya ikut kemanapun udah pergi. Masih banyak di luar sana yang mesti kita lakukan. Udah mau kemana? Masih banyak di luar sana yang mesti aku lakukan. Saru, kamu mau kemana? Ada pekerjaan di luar sana yang harus saya selesaikan, Pak. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Jadi selama ini kamu bekerja? Pergi pagi, pulang petang, tidak bawa apa-apa. Mencari pekerjaan. Kamu kosong saja. Saya berangkat pergi dulu, Pak. Minum, Pak. Aduh, Bapak, pagi-pagi kok udah marah-marah? Itu dia contohnya menantu ibu. Yang ibu belain selama ini. Yang ibu sayangi selama ini. Sampai kapan kita harus punya menantu seperti itu, Bu? Sampai kapan? Kok marahnya sama ibu? Itulah, Bu. Harus sampai kapan kita punya menantu seperti dia? Pemalas, tidak punya pekerjaan, hanya usahakan kita dan menghabiskan harta kita, Bu. Pak, kan nasib orang itu kan beda-beda, Pak. Mana tahu memang sekarang belum sukses, besoknya bisa sukses, Pak. Tapi, mau sampai kapan, Bu? Mau sampai kapan? Sabar, Pak. Sabar. Sabar, sabar. Dari dulu itu saja yang Ibu katakan. Bro, kok sampai sekarang kamu belum nikah? Kamu kira nikah itu gampang? Kamu tanya aja Bang Tuin. Kan nggak bantuin? Oh iya, nikah itu nggak gampang. Lahir batinnya harus kita penuhi, bro. Dari urusan garam, bawang, dapur, semuanya harus kita pikirkan. Kamu kira nikah ini sama seperti anak ayunan? Lihat tuh si Sarul, menantunya Pak Hasan. Tampang kriminal, udah istrinya cantik, uangnya banyak. Kamu nggak iri ngelihat dia?
Alah bro, paling dia pakai pelet. Nak, kamu kenapa, Nak? Kamu sakit? Kamu sakit apa, Nak? Kamu nih sakitnya kayak gini? Udah hampir 1 minggu, Bu. 1 minggu? Atau jangan-jangan Pak? Oh, Pak! Ya, kenapa Bu? Cepat, Pak! Ya, ada apa? Zahra, Pak! Ada apa dengan Zahra? Zahra hamil! Hah? Hamil? Iya, nak. Belum tahu sih, Pak. Soalnya Zara belum periksa ke dokter. Ya mudah-mudahan lah. Itu kalau memang iya, itu artinya sebentar lagi keluarga kita bertambah. Iya. Kak, kakak hamil? Nah, sepertinya iya. Soalnya kakak belum pernah periksa ke dokter. Mudah-mudahan ya. Iya, Bu. Ngopi dulu lah gitu. Kicuk dulu lah, baru su kopi roman saya ko. Sabanasa, ang kawan nampak dan begini. Alah dapat bini rancak mintu kayu. Itu tidak seperti yang kamu kira. Apa pun, enggak aku kira. Kalau sanang itu, kalau ambo dapat bini kayu macam kau itu, alah. Sabanasa nanti ambo tu. Enak sekali kopi ini. Oh iyalah ikut kopi dari kampung ambo. Kampung ambo kok kan tak jauh dari Aceh. Jadi antara Aceh jo kampung ambo itu Yubana Daki itu. Sebetulnya kesini aku ingin cerita. Apa pula tu yang diceritakan? Tapi nantilah. Mungkin ada waktunya nanti aku akan cerita sama kamu. Alah. Kadang-kadang kawan ambo iko, kamu pikir kadang bantu-bantu menyuruhku. Babi baka kebaca itu tapi bantu kau berpikir. Bantu nak sanang mana hidup tak itu. Apa pula lah nak dipikirkan? Nak sanang hidup. Ini. Tapi saya harus pergi sekarang. Terima kasih kopinya. Abi kalau dulu kopi itu, nak kaja-kaja mana? Tak peka mana pula lagi ni kau. Ya rencana aku mau. Entahlah. Kayaknya kau harus pergi dulu. Ya kalau tak itu aku tak bisa pula melarang. Kalau tak kaja, oh mungkin kau ada bisnis kau, bisnis mintu kau yo. Ya baguslah Rian. Baguslah kalau begitu. Kamu memang menantu bapak yang bapak banggakan. Kalau bapak perhatikan dari bulan-bulan, ya, seiring dengan perjalanan waktu, ya bisnis kamu itu jauh lebih meningkat dan berkembang. Alhamdulillah Pak. Insya Allah tahun depan mungkin perusahaan saya akan lebih meningkat lagi. Nah, Udah Sarul? Itu udah. Ya Rian, teman kamu yang pengacara itu yang dari Kuala Lumpur itu katanya kan mau datang. Kapan datangnya? Oh, iya sih Pak. Rencana 1 bulan lagi dia akan datang ke sini Pak. Oh, iya iya iya. Begini Pak, Iya. rencana saya akan membawa Uda Sarul untuk bergabung di perusahaan saya Pak. Kalau Sarul kamu bawa ke perusahaan kamu, itu hanya akan bikin perusahaan kamu bangkrut. Dia orang yang tidak berpendidikan, apa yang bisa diberikannya ke perusahaan kamu? Tapi Pak, saya merasa kasihan dengan Uda Sarul. Tidak usah lah, tidak usah lah. Tidak usah. Kehadiran dia di perusahaan kamu nanti hanya bikin perusahaan kamu bangkrut. Udah sudah pulang. Tadi Sarah masak kesukaan udah makan dulu ya.
Nanti Sarah ambilin. Udah makan ya? Udah. Seperti sampahku di rumah ini. Udah. Udah kenapa? Kenapa udah marah-marah? Apa kau belum puas menahan aku di penjara rumah Mega ini? Udah. Maksud udah apa? Kau masih menanyakan maksudku apa? Apa kau tidak memperhatikan bagaimana aku diperlakukan di keluarga ini? Hah? Apa kau tidak melihat bagaimana aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak iparmu yang selalu disanjung-sanjung dan aku diremehkan? Apa kau tidak tahu bagaimana suamimu ini terasa menumpang hidup di rumah ayah dan ibumu? Kau tidak tahu? Hah? Kau dengar tadi ketika aku masuk ke dalam, mereka menertawakanku atas ketidakmampuanku untuk menafkahimu. Zara? Pak? Zara, dengar. Zara, Pak? Ada apa dengan Zara? Mama, kenapa? Bapak-bapak cuma sendok yang jatuh. Yakin kamu tidak apa-apa? Iya. Apa perlu dibawa ke dokter? Ya nggak apa-apa, cuma sendok yang jatuh. Kau dengar itu? Kau dengar itu? Mereka begitu menyayangi keluarga kakakmu dan begitu memperhatikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Sabar udah. Sabar! Apa sabar kau bilang? 2 tahun kita hidup di sini dan aku telah mengajakmu untuk tinggal di luar tanpa ada aturan-aturan di rumah ini. Kamu bilang sabar? Iya. Masalah waktu. Waktu di mana aku benar-benar pergi dari rumah ini. Bro, main catur kita. Si hari. Apa tuh, bro? Nanti main ya. Saya duluan. Bro. Lihat tuh si Harul. Menantunya Pak Hasan. Hei, ini sudah sekian kalinya kalian membicarakan keluarga. Apa maksud kalian? Jadi kamu tersinggung, bro. Sekali lagi kalian berbuat begini, ampun patahkan batang lehermu berdua. Sarah, duduk dulu. Pak. Bapak mau bicara. Ada apa, Pak? Sebenarnya pekerjaan suami kamu itu apa sih? Dia sedang berusaha, Pak. Sedang berusaha. Kamu tahu, sampai saat ini suami kamu itu hanya menguras dan menghabiskan harta bapak. Lihat kakak kamu itu, sudah berhasil kan? Sementara kamu apa? Pak, tapi kan Tapi apa? Tapi apa? Kamu mau belain suami kamu itu? Sebenarnya bapak sudah tidak sudi lagi dia tinggal di rumah ini. Pak, bukankah dulu Bapak yang menyuruh kami untuk tinggal di sini? Itu dulu. Dulu memang iya. Bapak mau kamu minta cerai dari suami kamu. Pak,
Yang sabar ya, Dek. Kakak tahu apa yang kamu rasakan. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, Dek. Jadi itu selama ini yang aku rasakan. Seperti tidak ada tempat lagi bagiku di rumah itu. Jadi selama ku itu kau rasakan. Terlalu semena-mena itu kawan tu nampaknya. Kalau mau itu kawan harus ambil sikap. Keluar dari rumah tu. Tapi apa? Apa? Ikut rumahmu, tak buka untuk kawan. Keluar kau dari rumah itu, tinggal rumahmu. Rumahmu terbuka untuk kawan. Apa pula itu nak dipikirkan? Sakit pula hatimu menangannya. Terlalu semena-mena untuk kawan itu nampak demo. Kalau ambu punya mintu macam mintu kawan itu, lambu sati kepala ini. Setan tu. Bapak bangga sekali pada hari ini. Tadi saja di kantor ada yang mau kasih kado buat calon anak kita, Pak. Oh iya ya. Iya tuh, Pak. Itu tandanya calon cucu Bapak akan membawakan berkah yang cukup banyak bagi keluarga kita. Amin. Dek, suamimu mana, Dek? Mungkin dia lagi di jalan pulang, Kak. Oh. Tidak usah, tidak usah. Rasanya hari ini keluarga kita telah lengkap. Udah mau pergi kemana udah? Rasanya tidak ada tempat lagi bagi saya hidup di tengah-tengah keluarga ini. Apa yang terjadi denganmu? Kamu mau kemana? Hari ini, saya ingin pamit kepada bapak dan ibu dan semua keluarga yang ada di sini. Nak, ada keringanmu, Nak. Duduk dulu, Nak. Duduk dulu. Oh, mungkin dia tersinggung, Bu. Ya kalau memang tidak merasa pantas tinggal di rumah ini, ya pergi. Tidak ada yang larang. Kenapa jadi begini, Pak? Betul kata bapak. Saya memang dianggap sampah di rumah ini. Saya hidup seperti benalu yang hidup atas kasihan orang lain. Ya kalau memang begitu, kau buktikan ucapanmu. Saya akan buktikan ucapan saya. Tapi asal bapak ingat, saya tidak pernah ingin tinggal di rumah ini. Bukankah bapak dan ibu yang menyuruh saya untuk tinggal di rumah ini karena bapak tidak yakin saya akan bisa menafkahi anak bapak ini? Saya bukan orang yang bodoh yang ingin hidup di atas belas kasihan orang lain. Ya. Bapak ingat, ketika saya ingin menjatuhkan pilihan saya untuk menafkahi anak bapak dulu di bidang seni, tapi bapak melarangnya karena aturan-aturan di rumah ini. Saya kubur harapan itu, Pak. Kau jaga mulutmu, Sarul. Tidak, Pak. Tidak. 2 tahun lamanya saya tinggal di rumah ini dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sini. Hari ini saya tidak takut apa-apa lagi. Tanyakan kepada anak bapak ini yang pasti istri saya. Dia pilih orang tuanya sendiri atau ikut dengan saya suaminya yang telah dijanjikan surga.
Sarah, kamu mau kemana? Maafin Sarah ya, Ibu. Sarah mau ngikuti suami Sarah. Assalamualaikum. Udah, saya ikut kemanapun udah pergi. Masih banyak di luar sana yang mesti kita lakukan.